Hi, welcome back to Madam English YouTube channel. Today's lesson, we are going to talk about news items. Kalian suka baca berita nggak sih? Bisa di media online atau di media cetak seperti koran atau mungkin majalah. Nah, itu adalah contoh-contoh dari news items. Tapi, berita juga bisa berupa berita yang ada di TV ya, berita yang disampaikan oleh news anchor atau pembaca berita seperti itu. Jadi news itu bisa tertulis, bisa juga diberitahukan secara lisan. Nah, kinds of news items itu ada banyak contoh-contohnya. Seperti misalnya ya, contoh berita kriminal, berita bisnis, business news, criminal news, and then world news atau entertainment news. Kita sering kan nonton, misalnya kalian nonton cerita tentang selebritis atau gosip-gosip terkini. Nah, itu merupakan entertainment news. Itu juga termasuk berita. So, what is news items? News items is a text that tells about information about an event or newsworthy event of the day. Nah, kenapa sih newsworthy? Sesuatu yang perlu diberitakan. Nah, itulah isinya berita gitu ya, suatu kejadian yang perlu diberitakan kepada khalayak ramai. Medianya apa aja sih? Bisa media online, bisa melalui TV, radio, koran, majalah, dan lain-lain. Seperti itu ya. So, the purpose of news item text is to tell about important event or newsworthy event of the day. Mudah kan? Jadi kalau misalnya nih ada teks yang membicarakan suatu beritanya apa dulu? Kamu lihat headline-nya, biasanya berupa judul atau nanti ada headline-nya. Headline itu memberitahu apa sih isi beritanya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas structure of the text ya. Structure of the text dari news items itu yang pertama ada main event-nya atau main newsworthy event-nya, yaitu berupa headline yang mana merupakan summary of the news. Jadi headline itu merupakan summary of the news. Kalau misalnya kamu baca koran atau media cetak, media online yang seperti Jakarta Post seperti itu ya, nanti ada judulnya. Judul itulah yang disebut dengan headline gitu. Dia tulisannya besar di tengah-tengah dan dicetak tebal, biasanya seperti itu. Selanjutnya ada bagian yang disebut dengan background of the event. Jadi di bagian background of the event ini akan menjawab pertanyaan kalian 5W1H. What is it? Where is it? What sudah, where, when is it, why, terus itu who, dan terakhir adalah how. Jadi 5W1H. What, where, when, who, why, and how. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu baca berita, kamu pasti akan menemukan 5W1H di dalamnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kamu baca berita tuh di bagian tengah-tengahnya atau di bagian kontennya setelah headline, di bagian inti beritanya itu ada 5W1H. Jadi kalau misalnya kamu mau cari tahu ini berita apa sih? Nah, carinya di situ gitu ya, di bagian paragraf awal atau bagian kedua seperti itu. Selanjutnya nih ya, dalam teks news items itu juga ada sources. Sourcesnya itu macam-macam, bisa berupa orang yang ada dalam kejadian tersebut. Misalnya nih terjadi kecelakaan, mungkin dia adalah seorang korbannya atau mungkin dia pelakunya gitu ya, menabrak gitu ya. Jadi dia diwawancara biasanya. Nah, ini adalah sources, jadi sumber, narasumber gitu ya. Sourcesnya ini biasanya memberitahukan kejadian yang sedang berlangsung tersebut, kejadian yang telah terjadi itu seperti apa gitu. Jadi pasti ada sourcesnya. Selain itu, selain saksi mata atau orang pelaku yang ada di sana juga bisa juga loh, misalnya kita ambil sources dari media cetak, media hasil survei seperti itu. Jadi sources itu adalah sumber yang bisa mendukung suatu berita. Seperti itu. Sudah paham? Jadi ini adalah structure atau bagian-bagian yang ada di dalam teks news items. Nah, selanjutnya Miss akan memberikan contoh nih teks news items. Kalau kalian mau lihat juga teks ini secara langsung, Miss sudah memberikan linknya di description box ya. Jadi Miss mengambil berita ini
dari The Jakarta Post ya. Kalian tinggal cek aja linknya ada di bawah. Oke, let's see this example of news item text. Well students, here is the example of news item text ya. Miss akan berikan contoh di sini. Ini adalah teks yang Miss ambil dari The Jakarta Post ya. Di sini The Jakarta Post pada September 13, 2020. Kalian bisa baca the complete news in the link on description box. Miss sudah berikan description boxnya. Miss sudah berikan linknya, maksudnya di description box. Yuk kita baca dulu yuk teksnya ini tentang apa. Tapi sebelum kalian Miss beritahu isinya tentang apa, kalian dengerin dulu ya berita ini dari Mr. Paul. Jadi Mr. Paul akan membacakan berita ini. Yuk disimak beritanya. Good morning, viewers. I'm Paul from Madam English Headline News, bringing you the latest news for today. 2020 global tourism expected to drop 57% amid tighter border controls. Global international travel demand is expected to drop 57% in 2020, dented by tighter border controls and quarantine measures imposed in an effort to stem the coronavirus outbreak, according to a British research firm. Demand for overseas tourism will not return to the level in 2019 until 2024, reflecting the economic effects of the pandemic and lingering negative sentiment toward international travel, including the impact on both leisure and business travel, Oxford Economics Limited said in a recent report. Many countries were beginning to reopen their borders. The research firm said that there was immense difficulty in striking the correct balance between ensuring the virus remains under control while reviving tourism. That's all the news for today. Check this out at madaменglishnews.com for the latest updates. I'm Paul. Thank you for watching and have a great day. Well students, setelah kalian mendengarkan beritanya dari Mr. Paul, kira-kira kalian tahu nggak sih inti dari berita ini apa? Ya, jadi seperti ini ya. Berita ini terdiri dari beberapa bagian ya. Nah, bagian yang atas ini kita sebut dengan headline ya, atau main event, newsworthy eventnya apa. Ini adalah summary of the news ya. Jadi kesimpulannya news ini beritanya tentang apa sih? Nah biasanya di judulnya atau headline itu dituliskan. Nah ini beritanya tentang penurunan global tourism katanya di tahun 2020 karena pembatasan, kontrol pembatasan gitu ya. Pembatasan kan sekarang kita lagi nggak boleh ya keluar-keluar gitu, maksudnya keluar negeri gitu, traveling ke luar negeri karena lagi pembatasan gitu. Nah kita lanjut yuk baca, ini adalah paragraf pertamanya ya. Jadi paragraf pertamanya tadi ngomongin tentang global international travel demand. Jadi katanya permintaan perjalanan internasional global itu diperkirakan turun 57% di tahun 2020. Karena apa turun? Karena dipengaruhi oleh kontrol pembatasan yang lebih ketat dan tindakan karantina yang akan diberlakukan dalam upaya membendung wabah virus corona. Nah, hal ini menurut siapa sih? Menurut according to a British research firm. Jadi menurut perusahaan riset Inggris seperti itu ya. Selanjutnya di paragraf kedua itu diberitahukan bahwa permintaan pariwisata luar negeri itu tidak akan kembali ke level pada 2019 sampai 2020 tuh, yang mencerminkan efek ekonomi dari pandemi dan sentimen negatif yang masih ada terhadap perjalanan internasional. Jadi masih dianggap, aduh takut nih mau perjalanan internasional. Termasuk apa? Termasuk liburan, travel atau bisnis gitu ya. Menurut siapa sih ini? Menurut Oxford Economics Ltd. Selanjutnya nih berikutnya ya, ini
Lanjutan beritanya, banyak negara, many countries are beginning to reopen their borders. Mulai banyak yang membuka kembali pembatasannya. Namun, katanya, ada kesulitan besar dalam mencapai keseimbangan yang tepat antara memastikan virus tetap terkendali sambil menghidupkan kembali pariwisata. Seperti itu. Jadi, masih sulit gitu ya untuk memastikan virus itu tetap terkendali, under control gitu ya, sedangkan pariwisata itu kembali gitu. Ini menurut siapa sih? Menurut si riset yang tadi diberikan oleh si Inggris ini ya, riset perusahaan Inggris ini begitu. Jadi ini teksnya tentang itu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau baca full teksnya, nanti linknya sudah ada di description box. Kalian baca aja. Ini hanya beberapa paragraf saja ya, tapi tidak miss kurangi dan tidak miss tambahkan. Sehingga memang real dari The Jakarta Post September tanggal 13 2020. Oke, students. Nah, kalau kita lihat ya, tadi kan di bagian atas ini disebut dengan headline ya. Yang 2020 Global Tourism, ini kan termasuk dalam headline gitu ya. Nih, selanjutnya nih yang di bagian isinya, isi beritanya itu terdapat background event atau newsworthy eventnya atau beritanya apa. Dalam berita itu terdapat 5W1H. Yang mana kalau misalnya kita cari apa sih ini? Ada di sana. Di mana sih ini? Ada jawabannya. When, kapan sih ini? Ada jawabannya. Bagaimana sih ini? Ada jawabannya. Lalu kenapa seperti ini? Ada jawabannya juga. Siapa yang memberikan statement juga biasanya ada jawabannya. Well students, this is the example of news item text. Well students, gimana? Sudah paham belum news item textnya? Jadi news item text itu adalah teks yang memberikan informasi terkait dengan berita terkini gitu ya. Bisa berita entertainment, bisa bisnis, bisa criminal, bisa ekonomi dan lain-lain. Nah, sumbernya dari mana sih kita bisa baca berita? Hati-hati hoax ya. Kita harus baca berita dari yang sumbernya terpercaya gitu. Misalnya kamu nonton TV atau mungkin kamu baca media online, tapi hati-hati harus yang students, terpercaya. now is your turn. Sekarang kalian coba deh cari satu berita from any online sources ya, kamu bisa cari online. Kalau Miss sih sarankan The Jakarta Post karena itu selalu update setiap harinya ya, bukan Miss promosi tapi memang Miss juga sering baca gitu ya. The Jakarta Post itu isinya adalah English news gitu. Kalian bisa take one example from The Jakarta Post and after that you identify the structure of the text. Kamu cari tahu strukturnya itu apa aja, apakah ada headline-nya, apakah dalam background of the event-nya itu ada 5W1H. Nah, selanjutnya apakah ada sources-nya. Begitu ya, jadi kamu identify the structure of the text. Nah, selanjutnya setelah kamu identify the structure of the text ya, bagian heading-nya mana, bagian body of the news-nya mana, atau background of the news mana, lalu sources-nya mana, kamu kasih highlight. Setelah itu, kamu juga perlu menjawab 5 pertanyaan. Nah, 5 pertanyaannya adalah berikut ini, disimak ya. Well student, that's all the lesson for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian. Oh iya, jangan lupa ya, kalian juga follow Instagram Miss di @melatidwias. So, see you on next video. Have a great day.